AC Milan gali informasi soal peluang transfer winger Napoli Matteo Politano. Menurut pemberitaan dari Piantena Milan, Paolo Maldini dan Ricky Massara tengah mencari winger kanan yang bisa memberikan jaminan produktivitas gol lebih besar ketimbang Samuel Castillejo. Khususnya, jelang kembalinya Rossoneri ke Liga Champions setelah 7 tahun absen. Politano memiliki karakteristik yang sesuai dengan keinginan raksasa Serie A tersebut dengan lesakan gol, umpan gol, dan kemampuannya bermain dengan inverted winger. Milan sejatinya telah melangsungkan dialog dengan agen pemain internasional Italia tersebut untuk mengetahui kemungkinan transfernya, namun saat ini mereka baru sebatas menggali informasi. Kendati demikian, situasi mungkin akan berubah dalam waktu dekat ini, khususnya setelah penjualan resmi Jens Peter Hauge ke Eintracht Frankfurt. Akan tetapi, perlu diingat bahwa Presiden Napoli merupakan sosok negosiator yang sulit ditaklukkan sehingga tidak akan mudah mencapai kesepakatan dengannya. Selain Rossoneri, Fiorentina juga telah menunjukkan ketertarikan yang kuat terhadap winger 28 tahun tersebut. Sementara itu, Luciano Spalletti sudah memiliki Hirving Lozano di posisi tersebut sehingga tak menutup peluang untuk transfernya musim panas ini. Milan sendiri berharap dapat mengamankan servis Politano dengan harga terjangkau, mengingat mereka sudah mengeluarkan biaya besar untuk belanja musim-musim panas ini, dan ada kemungkinan Alexis masih akan menjadi starter utama klub. Brahim Diaz, Tsubasa Ozora AC Milan, pengaruh Ancelotti dan pasal anti Manchester United. Oliver Hutton adalah Tsubasa Ozora dalam bahasa Spanyol. Anak yang berpose dengan poster Tsubasa tersebut kini mengenakan nomor 10, mirip idolanya bersama AC Milan. Menggantikan Hakan Çalhanoğlu, Brahim Diaz akan menjadi nomor 10 dalam skema Stefano Pioli adalah sebuah kepercayaan diri luar biasa menggunakan nomor 10 di klub besar AC Milan. Nomor 10 memang tidak sekeramat nomor 3 di AC Milan, tetapi nama besar selalu menggunakan nomor ini bersama Rossoneri. Tapi, Brahim Diaz siap dengan segala ekspektasinya. Ada sebuah kesempatan mengenakan nomor 10 dan tentu saya akan menggunakannya. Dalam sejarah AC Milan, pemain hebat selalu menggunakan nomor 10. Saya tidak takut dengan tekanan, tetapi saya ingin menyerap energinya, ujar Brahim Diaz. Pemain kelahiran 1999 ini memang selalu dipenuhi dengan ekspektasi besar sejak bermain sepak bola. Nama lengkapnya, Brahim Abdelkader Diaz, lahir dari ayah asal Maroko dan ibu asal Spanyol. Brahim Diaz besar di Dos Hermanas, sebuah kota kumuh di pinggir Malaga. Impiannya menjadi nomor 10 seperti idola Oliver Hutton atau Kapten Tsubasa, cita-cita yang diikuti talenta yang dimilikinya. Klub pertama adalah Tiro Picon. Bakat alami dari Brahim Diaz membuatnya mendapatkan julusan El Messi Malagueño atau Messi dari Malaga. Talentanya juga menjadi masalah, sejatinya ia ingin pergi ke Real Madrid ketika masih muda, tetapi wakil presiden klub Malaga Abdullah Gub meminta bermainnya di Andalusia. Rumitnya, sang ayah Abdel Dekker sudah menandatangani perjanjian prakontrak agar Brahim Diaz bisa bermain untuk La Masia milik Barcelona. Pep Guardiola bahkan mengajak Xavi dan Iniesta untuk datang dan menyimak permainan Brahim Diaz. Ketiganya setuju memboyongnya ke Barcelona. Tetapi, akhirnya Gub menuntut Barcelona ke jalur hukum dan menyebut kontrak tersebut tidak sah. Brahim Diaz akhirnya masuk ke Akademi Malaga. Hingga akhir 2013, Manuel Pellegrini mampu merayu Brahim Diaz untuk datang ke Manchester City. Brahim Diaz menjalani debutnya di Manchester City pada usia 17 tahun menghadapi Swansea City di Piala Liga. Ia digadang-gadang akan menjadi David Silva berikutnya di Manchester City. Pep Guardiola yang masuk ke Manchester City yakin bahwa Brahim Diaz akan siap dalam 5 tahun ke depan. Namun cedera memaksanya sulit untuk berkembang di Manchester City dan akhirnya justru dilepas ke Real Madrid pada 2019 dengan harga 17 juta euro dengan pasal yang unik. Manchester City akan menerima 15% dari penjualan Brahim Diaz di kemudian hari ini dan haram bergabung dengan Manchester United. Jika Real Madrid menjualnya ke Manchester United, Manchester City akan menerima 40% dari nilai transfer Brahim Diaz. Dan kini Brahim Diaz menjalani masa pinjaman keduanya bersama AC Milan. Stefano Pioli meminta secara khusus kepada Ricky Massara mendatangkan sang pemain secara pinjaman pada musim ini setelah mengemas 39 penampilan dan 7 gol musim lalu.
Milan langsung meminjam sang pemain hingga 2023. Faktor Ancelotti juga membuat pinjaman sang pemain relatif cukup mudah. Ancelotti memiliki hati Rossoneri dan sangat mencintai klub ini. Dia sangat bahagia untuk klub. Kembalinya saya ke sini, saya menghabiskan hari-hari yang sangat menyenangkan bersamanya. Kami banyak berbicara tentang Milan dan kehebatan klub ini, ucap Diaz. Musim lalu bagus untuk kami. Leg pertama sangat bagus. Tahun ini kami harus mengulangi diri kami sendiri, berjuang untuk Scudetto dan di semua kompetisi lainnya. Saya mengharapkan komitmen maksimal dari tim ini. Tidak akan mudah, karena ada lawan yang hebat, tetapi kami adalah tim kuat, ujar Diaz. Tentu ini akan menjadi musim yang sangat menantang bagi Brahim Diaz di AC Milan, apalagi semua tim berbenah untuk berburu Scudetto. Namun dengan ambisinya dan nomor 10, bisa dipastikan Brahim Diaz adalah kepingin penting bagi Stefano Pioli. Ditaksir Spezia, AC Milan hanya akan jual Krunic dengan satu syarat. Menurut pemberitaan terkini dari Tuttosport, Spezia telah menanyakan kepada manajemen Rossoneri soal kemungkinan mereka merekrut Tommaso Pobega sekali lagi dengan status pinjaman musim depan. Namun Paolo Maldini dan Massara menolak upaya rival Serie A mereka tersebut, setidaknya untuk saat ini. Setelah mendapatkan penolakan tersebut, klub Liguria pun mencoba tes ombak untuk memboyong Krunic dan menerima jawaban bahwa mantan bintang Empoli tersebut hanya akan dilepas dengan status permanen atau sulit bagi mereka mengizinkan sang pemain meninggalkan Milan. Gelandang 20 tahun tersebut merupakan pemain yang secara taktik sangat membantu Stefano Pioli, mengingat ia terbilang dapat diandalkan selama sang manajer menjabat sebagai All'Onotero Rossoneri. Namun ada beberapa keraguan mengenai posisinya saat ini di skuad lantaran ia bukanlah sosok gelandang bertahan dan sulit juga menggolongkannya sebagai playmaker. Kendati demikian, bagaimana dijelaskan sebelumnya, Krunic dapat dikatakan sebagai sosok multifungsi yang dapat memainkan beberapa peran yang selama ini cukup banyak membantu Milan, terutama pada momen-momen sulit. Karena itulah, meski bukan pemain yang pantang dijual, manajemen tidak akan melepas pemain internasional Bosnia tersebut dengan mudah. Sehingga Spezia mungkin perlu menyodorkan formula lain jika memang ingin meminangnya musim panas ini.